B. Pengelaran pertanggal 24 September sampai dengan 30 September 2023 terdiri dari 1. Setoran wajib ke Sinode GKI di Tanah Papua yaitu A. Persepuluhan 100% berjumlah Rp6.504.000. B. Setoran wajib jemaat 40% berjumlah Rp13.108.800. Kedua, setoran wajib ke klasis GKI Port Numbai 20% berjumlah Rp6.559.000. C. Belanja jemaat pertanggal 24 sampai dengan 30 September 2023 berjumlah Rp32.214.800. Romawi 2. Warta kehadiran jemaat. Jemaat yang datang beribadah di gedung Gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Pengharapan pada ibadah Minggu tanggal 24 September 2023 sebagai berikut. 1. Ibadah jam 6 WIB berjumlah 302 orang. Ibadah jam 9.00 WIB di gedung gereja 545 orang dan melalui live streaming 282 orang. Sedangkan ibadah ketiga, ibadah jam 17.00 WIB di gedung gereja 243 orang. Warta ibadah Romawi 3. Ibadah Minggu 1 Oktober 2023 sebagai berikut. 1. Ibadah jam 6.00 WIB dilayani Bapak Pendeta Simon Tir STH, Majelis Piket Rayon Diaspora, pemain organ Bapak Samas Yebisim, Kantoria Ibu Mike Kaiba Kawaine. 2. Ibadah jam 09 WIB dilayani Bapak Karel L. Ratu Anak STH, Majelis Piket Rayon Gajah Putih, pemain organ Bapak Yemansi, Kantoria Ibu Penatua Mary Schroyer. Ketiga, ibadah jam 17.00 WIB dilayani Bapak Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Majelis Piket Rayon Klub Kam, pemain organ Bapak Omega Tuange, Kantoria Ibu Yewanakmur. 4. Ibadah di pos pelayanan Arius Rayon APO jam 9.00 WIB dilayani Ibu Pendeta PB Suripati Pati SSI, pemain organ Saudara Donis Siloyanan. 5. Ibadah gedung PAM Gunung Sinai Rayon Gajah Putih jam 09.00 WIB dilayani Bapak Pendeta Dr. Randus Richard Apai. 6. Ibadah gedung Par Irene Rayon Okumene jam 9.00 WIB dilayani Bapak Pendeta Pran Sekames STH. 7. Ibadah gedung Par Pidolo Rosa Rayon Percetakan jam 9.00 WIB dilayani Bapak Pendeta Aren Hehega STH. B. Ibadah Rayon Diaspora akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 3 Oktober 2023 jam 17.00 WIB yang dikunjungi keluarga Bapak Penatua Mesak Rahambao, tempat ruangan pertemuan Gereja Pengharapan. C. Ibadah persekutuan wanita PW Gabungan Sembilan Rayon Pelayanan akan dilaksanakan pada hari tanggal Rabu 4 Oktober 2023 jam 16.00 WIB, tempat gedung Gereja Pengharapan, Piket Rayon PW Rayon Percetakan. D. Ibadah persekutuan anggota muda atau PAM Gabungan 9 Rayon Pelayanan akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 5 Oktober 2023 jam 18.00 WIB, tempat gedung Gereja Pengharapan, Piket PAM Rayon Ampera. E. Persekutuan Berita PW Lingkungan B Klasis Port Numbai akan dilaksanakan hari tanggal Sabtu 7 Oktober 2023 jam 9.00 WIB, tempat GKI Eprata Ardipura 3. Angka Romawi 4. Warta tambahan.
Bulan A, Bulan Bina Keluarga atau BBK tahun 2023. Pelaksana Harian Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat yang telah mendirikan mesbah dalam keluarga dan melakukan Bulan Bina Keluarga sepanjang bulan September 2023 ini. Kiranya melalui kegiatan Bulan Bina Keluarga GKI, kita mengalami suasana penyegaran dan pembaharuan yang akan menampakkan kualitas keluarga yang sederhana, baik, disegani, dan dihormati karena Tuhan hadir berkuasa dan berotoritas dalam keluarga kita. Persembahan yang diberikan selama BBK dapat dikumpulkan ke pemegang kas di rayon dan selanjutnya akan diserahkan ke bendahara jemaat. B. Basar. Guna menyelesaikan pembangunan gedung gereja baru, Panitia Pembangunan Gedung Gereja Baru Jemaat GKI Paulus Buasum Sarmi mengadakan basar berupa penjualan bahan hasil kebun di lingkungan Gereja Pengharapan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 setelah ibadah jam pertama sampai selesai. Majelis mohon dukungan jemaat bagi basar yang dimaksud. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. C. Kota penopang pelaksanaan sidang jemaat. Guna menopang pelaksanaan sidang jemaat GKI Pengharapan yang ke-33 tahun yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 November 2023, maka mulai tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan 5 November 2023 pada ibadah Minggu akan diletakkan kota penopang pelaksanaan sidang jemaat. Majelis mohon dukungan dan partisipasi jemaat sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. D. Sakramen Perjamuan Kudus mensyukuri 67 tahun HUT GKI di Tanah Papua. Disampaikan kepada jemaat bahwa pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus mensyukuri 67 tahun hari ulang tahun GKI di Tanah Papua akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023. Pelayanan Perjamuan Kudus yang pertama di Gedung Gereja Pengharapan dilaksanakan pada ibadah jam 17.00 WIB dan pelayanan Perjamuan Kudus yang kedua dilaksanakan pada jam 19.00 WIB. Sedangkan di Pospel Arius APO dan gedung-gedung PAR, pelayanan Perjamuan Kudus dilaksanakan pada jam 9.00 pagi. E. Anggota jemaat baru. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang bermaksud bergabung dan terdaftar agar mendapat pelayanan ini sebagai anggota jemaat GKI Pengharapan, khususnya yang berdomisili di lingkungan 9 rayon pelayanan jemaat GKI Pengharapan Jayapura, dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. F. Ucapan terima kasih. Atas nama pelaksana harian majelis jemaat dan jemaat yang beribadah, mengucapkan terima kasih kepada pemimpin ibadah, pemain organ, majelis piket, kantoria, pengisi pujian, operator sound system, dan tim multimedia yang telah terlibat dalam pelayanan ibadah di hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Disampaikan kepada jemaat, setelah beribadah, pendeta dan pemimpin ibadah akan turun dari mimbar dan bersama majelis piket berdiri di depan meja altar akan bersalam-salaman dengan jemaat. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Sekretaris Penatua Marlin Mual Rahareng SPD. Selamat beribadah.
Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, setelah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita, maka dengarlah berita anugerahnya. Jika kita mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa dan kejahatan kita. Mari jemaat membuka dari Mazmur, kitab Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 14, dan kita ungkapkan secara berbalas-balasan. Kitab Mazmur 103 ayat 8 sampai 14. Kita akan ucapkannya, membacanya secara berbalas-balasan. Setelah itu kita aminkan dari nyanyian dua sahabat lama 62 ayat yang ketiga. Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 14. Saya akan membaca ayat-ayat yang genap dan jemaat membaca ayat-ayat yang ganjil sampai dengan ayat terakhir, ayat 14. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita adalah debu. Kita aminkan dari nyanyian dua sahabat lama ayat yang ketiga. Beri kepada Tuhan iman yang beri teguh. Beri kepadaku Tuhan iman yang teguh dan kuat pada Tuhan, setia dan teguh. Kendati jalan sunyi, kendati jalan sunyi, susah Yesus pedoman hidupku, beri aku menang, selalu aku sembahyang, ya Tuhan pimpinlah. Semuanya jemaat Tuhan bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasuli. 3. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ku percaya dan kumohon. Ku percaya dan kumohon, Roh Kudus
gereja hidup dan persatuan, usir hikmat duniawi, roh pendusta dan benci, beri gereja bersekutu dan percayanya jernih. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Persembahan pujian dari Solo, Bapak Agus Reba, disilakan. Bapak Agus Reba ini dari Jemaat Hermon Batu Putih. Di saat ini Tuhan, ku perlukan tangan-Mu, ku perlu jamahan-Mu Tuhan, untuk mengubah hidupku. Ajarilah aku Tuhan, melakukan firman-Mu, dan lengkapilah aku Tuhan dengan roh dan hikmat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah dalam tangan-Mu, oh Tuhanku. Firman-Mu itu pelita bagiku, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku.
Ajarilah aku Tuhan melakukan firman-Mu, dan lengkapilah aku Tuhan dengan roh dan hikmat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah dalam tangan-Mu, oh Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagiku, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Firman-Mu itu pelita bagiku, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tangan kasih-Mu, Kau selamanya. Aku mau ada di dalam tangan kasih-Mu, hidup dan matiku. Tuhan Yesus memberkati atas pujian. Mari kita berdoa untuk sebelum membaca firman Tuhan dan pemberitaan firman. Ya Allah, sumber segala kehidupan, kami ucap syukur atas kasih dan setia-Mu. Perjalanan bulan yang ke-9 tadi malam kami lewati dalam ibadah kunci bulan. Terbitnya pagi matahari dengan sinar yang cerah memberikan hari yang baru, anak tangga yang pertama dari bulan yang ke-10. Itulah sebabnya sebagai jemaat-Mu kami datang berhimpun bersekutu memuji dan memuliakan Tuhan sebagai satu keluarga di dalam rumah-Mu yang kudus. Kami mohon ya Tuhan, kiranya kami boleh merasakan kehadiran Tuhan melalui sentuhan Roh Allah di saat ini, sehingga kami dapat melihat lebih nyata lagi akan arti dari kuasa firman-Mu dalam kehidupan kami. Datanglah ya Roh Kudus, sucikan hati serta pikiran kami, biar kami layak untuk mendengarkan suara-Mu lewat pemberitaan firman-Mu di saat ini. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan bermohon pada Allah Bapa di surga. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang ditetapkan dari sinode bagi seluruh jemaat Tuhan di GKI di tanah Papua di minggu yang pertama, di anak tangga yang pertama, bahkan di hari yang ke-274, di minggu yang ke-40. Dari kitab Perjanjian Baru, surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 3 ayat 18 sampai dengan 25, dan pasal 4 ayat 1 sampai 6.
Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 25, pasal 4 ayat 1 sampai 6. Saya baca untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang bawa kitab bisa mengikutinya dalam hati. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu jangan mempunyai Tuhan di sorga. Bertekunlah dalam doa, dan di dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, supaya kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakan sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, hingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab pada setiap orang. Sampai di sini jauh pembacaan firman Tuhan. Pujian pada Kristus kekal selama-lamanya. Haleluya. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat untuk kita ada di bulan yang baru, di anak tangga yang pertama, di hari yang ke-274, minggu ke-40 dalam tahun 2023. Bulan ini kita telah memasuki triwulan yang keempat dengan pembaruan yang baru. Kemarin pembaruan atas alam ciptaan semesta, perubahannya di situ. Tapi sekarang pembaruannya di Oktober, November, Desember atau triwulan yang keempat. Pembaruan Tuhan bagi GKI agar melalui pembaruan yang Tuhan karuniakan, anugerahkan bagi GKI menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Ya. Itulah tema untuk triwulan yang terakhir, triwulan 4. Gereja Kristen Injili di tanah Papua harus menjadi berkat bukan hanya untuk orang-orang GKI saja, tapi semua orang yang tinggal berdiam di atas tanah Papua. Entah itu orang Makassar, orang Buton, GKI harus menjadi berkat. Itulah tema kita. Dengan tema besar dari pembacaan hari ini adalah pembaruan itu dimulai dari keluarga.
Pembaruan itu dimulai dari keluarga, dari dalam rumah tangga. Ya. Tidak bisa terjadi pembaruan di luar sementara di dalam rumah tangga, setiap keluarga rumah tangga tidak ada pembaruan. Setiap orang pasti mendambakan keluarga yang bahagia. Namun setiap keluarga mempunyai pemahaman yang berbeda. Bapak itu apa itu? Keluarga yang bahagia itu seperti apa? Hari ini kita mau belajar dari nasihat Rasul Paulus. Mungkin ada keluarga yang mengatakan bahwa keluarga bahagia adalah ketika kami memiliki segala-galanya. Punya harta yang melimpah, punya anak yang banyak, dan segala hal mereka kaya. Biar ada komplit dalam rumah tangga, tidak ada masalah, masih bisa diatasi dengan kekayaan-kekayaan yang mereka miliki. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa keluarga yang bahagia itu mereka tidak pernah bertengkar, tidak pernah konflik, semuanya indah. Pokoknya di dalam rumah itu serba lengkap, 5 sehat, 6 sempurna, lengkap ya. Mereka tidak pernah bertengkar antara suami, istri, anak-anak. Atau mungkin juga ada yang mengatakan bahwa keluarga yang bahagia jika mereka terus bersama-sama menanggung dalam susah maupun senang. Semua jawaban itu tidak salah, Bapak Saudara. Semua itu kembali tergantung kepada keluarga dan rumah tangga. Bagaimana mereka menata keluarga mereka masing-masing. Firman Tuhan hari ini dari Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose memberikan pemahaman tentang bagaimana membangun keluarga yang bahagia itu. Termasuk kita yang hadir dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Apalagi kita sebagai keluarga, bagaimana kita membangun keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia. Pada zaman Rasul Paulus melayani jemaat di Korintus, keluarga adalah ikatan sosial yang sangat penting. Keluarga diumpamakan sebagai kumpulan kecil orang percaya atau sebagai gereja, persekutuan orang-orang percaya. Keluarga adalah tempat menyampaikan kabar sukacita dari Tuhan. Selain itu keluarga juga adalah tempat untuk di mana mereka menjadikan rumah mereka seperti rumah doa. Tuhan Yesus bilang rumahku adalah rumah doa. 1 bulan Tuhan jalan kemarin bulan ini. Syukurlah ada keluarga-keluarga yang jadikan mereka sebagai rumah mesbah doa selama bulan bina keluarga. Dan di dalam keluarga itu berlangsung kehidupan, ada kehidupan. Ada bapak, ada mama, ada anak-anak, ada mantu, ada cucu-cucu, ada keluarga yang cukup besar. Baik dalam keadaan susah, senang maupun hal-hal apapun. Di dalam keluarga itu ada orang. Lalu bagaimana membangun keluarga itu yang bahagia? Paulus memberikan beberapa konsep, prinsip bagaimana keluarga itu bahagia. Hal yang pertama yang Paulus beri adalah di dalam keluarga harus terjadi pembaruan. Pertama adalah terciptanya saling mengasihi di antara orang tua itu, suami istri. Itu yang lebih dulu. Kuncinya ada dalam Efesus pasal 5 22 sampai 25. Kasih Kristus adalah dasar hidup rumah tangga. Yang dimana istri harus tunduk pada suami seperti dia tunduk pada Tuhan. Ya, harus itu. Kunci kalau kita pegang Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 25. Bukan menjadi isi yang bikin diri kepala rumah tangga.
Apalagi istri yang mungkin menjamin seluruh keluarga karena dia yang bekerja, dia punya jabatan, sudah injak-injak suami. Efesus pasal 5:22. Istri harus tunduk. Biar kau punya jabatan hiasi dengan titel-titel segala, sampai di rumah kau tunduk. Suami adalah kepala. Ya. Kalau itu yang dilakukan dalam keluarga itu bahagia. Timotius tulis dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 13-15, Paulus katakan tanggung jawab suami istri. Ingat, di ayat 14-15, Allah menciptakan Adam dulu baru Hawa, bukan Hawa duluan baru Adam. Perempuan yang duluan tergoda. Waktu ular menggoda dia dan dia jatuh, dan akhirnya manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa. Kalau setiap keluarga rumah tangga memperhatikan firman Tuhan ini, mereka akan rumah tangga memang cukup bahagia sambil menyadari kelemahan dan kelebihan, tanggung jawab, fungsi masing-masing. Paulus tulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 9, dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Ini harus ingat itu. Sebagai istri-istri, suami diciptakan karena ada perempuan. Karena Adam waktu tidur, Allah menjadikan Hawa, lalu dia bawa ke Adam, lalu Adam bilang, inilah daging dari dagingku, inilah tulang dari tulangku. Apalagi suaminya hanya tukang ojek, oh injak-injak dia sudah. Pahamilah firman Tuhan sebagai keluarga. Seorang istri tunduk kepada suami bukan karena suami itu kasar atau apa, dia tunduk karena seperti dia tunduk pada Tuhan. Demikian dia tunduk karena menghargai. Dia adalah kepala keluarga, menghormati. Tunduk kepada suami bukan dalam segala hal karena suami itu punya jabatan, punya kerja, punya pengaruh, tidak, karena menghormati sebagai suami. Ibu-ibu yang pilih toh, kalau ibu-ibu yang pilih itu sebagai suami saya, ya kasihlah dia, hormatilah dia, hargailah dia. Karena dalam rumah tangga kita bisa lihat ada istri-istri yang jadi kepala rumah tangga, atur-atur semua. Suami, anak-anak semua dia yang atur semua. Tidak bisa. Baca Efesus pasal 5 itu. Hal yang kedua di dalam rumah tangga, ya. Maka kalau istri yang begitu baik hati tunduk pada suami, suami juga harus mengasihi istri, ya. Istri begitu sudah baik, tunduk, hormat, melakukan segala yang terbaik. Tapi ada suami-suami yang bikin istri macam bola, kau tendang-tendang kiri kanan. Tidak boleh, KDRT tidak boleh ada dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, keluarga yang bahagia itu terwujud ketika anak-anaknya itu menghormati orang tua. Ini sebagai anak-anak kalau yang ada hadir kamu dengar. Hukum kelima tadi itu. Hormatilah ayah dan ibumu supaya kau umur panjang. Jangan jadi anak-anak yang bandel. Anak-anak wajib mendengar kata-kata orang tua, baik ayah maupun ibu, karena itu adalah harta yang berharga. Amsal tulis dalam Amsal pasal 1 ayat 8-9. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung di lehermu seperti karangan bunga. Nasihat mereka itu indah. Paulus tulis dalam Efesus pasal 6:2 juga. Anak-anak yang menghormati orang tua itu diberkati Allah di dunia dan di kekekalan. Tapi tanggung jawab besar juga ada dalam orang tua. Kalau anak-anak jadi anak-anak kita yang bandel, orang tua tidak mengajarkan mereka dengan baik, tidak mendidik mereka dengan baik. Kayak anak-anak dari kecil itu orang tua sudah ajar. Amsal pasal 6 ayat 22. Ajarlah anak-anak waktu mereka masih muda, supaya waktu dia dewasa itu dia tidak akan menyimpan dari jalan-jalan itu.
Anak-anak sudah besar berajar, sudah kepala sudah keras berajar, sulit. Tapi kalau waktu mereka masih kecil, masih remaja, kita terus menuntun mereka dengan firman, dengan ajaran yang baik, sampai dia besar dia akan pegang nasihat itu. Ya, keluarga yang bahagia itu tergantung suami istri dalam rumah itu. Bagaimana mereka mengatur. Ya. Ini hal-hal yang sangat penting. Anak-anak harus diajar tentang takut akan Tuhan. Supaya mereka besar, mereka sudah berkeluarga, tapi mereka juga masih bisa lihat orang tua. Tapi kalau kita ajar dengan tidak baik, mereka lari semua, kasih tinggal orang tua. Tidak ada yang melihat. Banyak keluarga yang seperti itu. Anak-anak pergi dari mereka dan orang tua setengah mati hidup. Siapa melihat? Karena dari kecil mereka tidak ajar dengan baik anak-anak itu. Akhirnya mereka juga tidak ada cinta kasih. Bagian yang ketiga, kalau keluarga itu bahagia, tercipta ketika ayah sebagai seorang imam dalam keluarga itu tidak merasa rasa amarah memberikan anak-anak, membangkitkan anak-anak amarah. Kita baca dalam Efesus pasal 6, hai bapak-bapak, janganlah bangkitkanlah amarah anak-anakmu. Berapa bulan yang lalu saya punya saudara di Polima keempat itu bertengkar dengan baku ribut dengan anaknya di muka pintu rumah itu. Karena anaknya memang jahat. Bapaknya jatuh langsung meninggal karena tensi mungkin. Itu karena anak-anak yang bandel bisa mencelakan. Nanti sudah begitu baru mereka menyesal. Ya, karena bandel, tidak ajar dengan baik. Paulus menekankan di ayat 21 itu. Menekankan kepada ayah karena ia adalah panutan pemimpin keluarga. Ayah harus menjadi teladan bagi anak-anak. Bagaimana ayah mau ajar anak-anak tentang kebaikan? Nanti anak-anak juga balen, bapak kau sendiri juga begitu, baru kau ajar-ajar ke tong. Bagaimana mengajar tentang mabuk? Anak bilang bapak juga tukang mabuk, baru mengajar-ajar ke tong. Anak-anak juga menilai. Kalau kita ajar mereka dengan baik, itulah sebabnya ada beberapa langkah yang terbaik bagaimana orang tua itu mampu memimpin anak-anak kepada Kristus. Bapak wajib untuk memberi ajaran dan teguran termasuk pengasuhan Kristen. Orang tua lebih dahulu menjadi teladan. Jangan orang bilang, pohonnya juga sama, jadi buahnya juga sama. Tapi kalau kita menjadi teladan yang baik, ya pohon yang bagus, hasil buahnya juga bagus. Orang tua, bapak dan mama jangan pilih kasih dalam keluarga. Yang ini disayang, yang lain itu terada. Kali ini minta bisa kasih 10.000, kalau yang lain minta ini kasih 5.000 saja. Ini saja yang disayang, tidak boleh pilih kasih dalam rumah tangga. Ajar anak-anak tentang takut akan Tuhan. Ajar anak-anak itu berulang-ulang, ulangan pasal 6 ayat 7. Waktu kau tidur, kau duduk, kau jaga, kau berjalan, nasihat itu tidak pernah. Supaya anak-anak menjadi anak yang baik. Dan kita tidak membangkitkan amarah, tapi nasihat yang baik. Menyadarkan anak-anak untuk selalu melihat, mengamati, mengawasi, dan mereka lakukan. Bahwa Tuhan lihat dari surga, walaupun kamu sembunyi dari orang tua, tapi kamu ingat, Tuhan ada lihat. Orang tua tidak bilang, anak ini sudah setengah mati, saya urus. Gereja kau urus, tidak bisa. Tanggung jawab pertama adalah orang tua. Tidak bisa kita kasih ke yayasan, kemana untuk urus anak-anak kita. Tidak, orang tua. Ini yang Paulus ajarkan bagi kita, menjadi keluarga yang bahagia. Paulus berbicara tentang hamba-hamba yang memang dalam apa yang Paulus bicara adalah keadaan yang memang di Israel mereka punya budak-budak. Kalau kita di sini tidak ada, ya.
Tapi kalau jika ada bapak-bapak yang menggunakan hamba-hamba, pembantu-pembantu dalam rumah, yang Paulus mau adalah jadikan mereka sebagai keluarga. Bukan jadikan mereka sebagai pembantu budak dalam rumah, tapi memang dia lakukan tugas ini, tapi bagi kita anggap dia adalah saudara kita dalam rumah. Sehingga kita melakukan juga dengan baik. Yang Paulus menasihati kita di ayat yang ke-22. Dan begitu juga sebagai hamba juga dia harus tunduk taat pada tuannya sebagaimana dia tunduk taat pada Tuhan. Hal yang paling penting bagi kita adalah di ayat 23. Perbuatlah seperti untuk Tuhan. Ya. Di ayat 23 Paulus menulis bagi kita itu. Apapun yang juga kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita yang bekerja sebagai pegawai negeri atau kita bekerja di mana saja, mungkin sebagai anggota TNI, Polri, dalam pekerjaan tugas kita masing-masing. Kau kerja dalam melaksanakan amanat perintah pimpinan, perintah atasan, kau kerja seperti untuk Tuhan Yesus. So, kita tidak menyimpang. Kalau kita hanya bekerja sebagai anggap ini pekerjaan dunia, disitulah banyak orang Kristen menyimpang. Disitulah banyak pejabat-pejabat menyimpang sehingga mereka tidak takut akan Tuhan. Maka Tuhan merendahkan mereka. Ini harus penting sekali. Siapapun memerintahkan kita, saya bekerja dengan hati yang tulus, ikhlas seperti saya bekerja untuk Tuhan begitu. Ini penting bagi kita yang bekerja di mana saja, beraktivitas di mana saja, sebagai pimpinan, sebagai bawahan. Ingat. Dan Paulus berbicara tentang Tuhan dan hamba. Kita semua adalah hamba. Tuhan kita adalah Kristus. Sebab itu kita bekerja untuk Dia. Sebagai hamba dalam apapun dalam panggilan Tuhan. Pekerjaan Tuhan di atas segala-galanya. Dari panggilan pekerjaan pribadi. Karena Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah pemimpin kita. Dia adalah yang akan menyelamatkan kita. Dia adalah menilai kita. Mengetahui kita. Seberapa kehidupan kita. Paulus menasihati kita di bagian yang paling terakhir. Di ayat pasal 4 ayat 1-6. Satu kehidupan yang patut. Setelah kita sudah tahu rahasia keluarga, bagian seperti apa, lalu Paulus mau suatu kehidupan yang patut dipertunjukkan kepada dunia seperti tema besar hari ini. GKI harus menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus bertekun dalam doa dan berjaga-jagalah. Orang Kristen menjadi berkat. Dia harus berdoa untuk apa yang dia kerjakan hari ini. Dan dia harus bekerja untuk itu. Dan setelah dia melakukan pekerjaan itu, dia pulang, dia berdoa apa yang dia sudah kerjakan di hari itu. Kadang-kadang kita berdoa tapi kita tidak pergi bekerja. Kita duduk enak-enak santai di rumah. Berdoalah apa yang hendak kau kerjakan. Kerjakan, setelah berdoa kau pergi kerja. Dan setelah kau kerja pulang, kau berdoa apa yang kau sudah kerjakan. Supaya pekerjaan kita itu diberkati oleh Tuhan. Kata-kata harus penuh dengan kasih. Kata-kata orang percaya harus menyenangkan telinga orang lain. Bukan kata-kata panas, kata-kata makian. Orang dengar itu tidak enak sekali. Tapi kata-kata yang keluar dari mulut Bapak, Saudara dan saya itu mengandung berkat, orang lihat itu. Mulutnya bagus sekali, nasihatnya bagus sekali. Bukan orang akan lihat, ih, mulut macam begitu kah? Kau bicara dalam rumah kau bicara orang semua dengar itu. Tuhan kasih mulut, Tuhan kasih segala itu untuk kata-kata yang keluar berkat. Mulai dari dalam rumah. Banyak orang tua yang maki anak-anak, ya. Telanjangi anak-anak. Itu kata-kata yang kurang baik. Anak-anak akan simpan kata-kata itu, dan mereka akan membalasnya.
Ya kalau ada anak-anak bandel dalam rumah tangga kita, bukan karena kesalahan mereka, kesalahan orang tua. Paulus menasihati bagi orang Kristen bagaimanapun tutur kata yang sopan, tutur kata yang lemah lembut, tapi pada waktu tutur kata kita yang keras untuk menasihati orang, menegur orang, membawa orang ke dalam jalan yang benar. Tapi kita hanya lembut saja mau bicara yang keras untuk menegur orang, tidak bisa kalau dia bersalah, akhirnya orang itu juga tersesat. Ada waktu yang kita bisa juga gunakan kata keras untuk menasihati orang, membawa orang ke dalam Tuhan. Bagaimana dengan keluarga kita masing-masing? Sudahkah keluarga kita hidup bahagia? Bapak-bapak yang ibu-ibu yang hadir pada saat ibadah ini. Sebuah harian Kompas pada tahun 2005 menceritakan keluarga Perry Arrowsmith dan istrinya Florence. Tercatat sebagai pasangan suami istri tertua di dunia. Mereka setelah menikah dan hidup selama 80 tahun. Suaminya Perry berusia 105 tahun. Dan istrinya Florence berusia 100 tahun. Namun keduanya saling mencintai sampai masa tua. Apa rahasianya? Rahasianya sederhana saja. Kata suami kepada istri tersebut, kami tidak pernah tidur sebelum kami menyelesaikan konflik. Kalau mungkin satu hari mereka dua baku ribut, malam mereka dua tidak bisa tidur kalau belum menyelesaikan masalah itu, konflik tadi. Itu mereka melakukan sepanjang sampai usia 105 tahun dan 100 tahun. Ya. Ini contoh yang bagus. Coba kalau kita baku marah, istri masuk kunci pintu tidur dalam, suami tidur di luar. Tapi mereka dua tidak. Mereka harus menyelesaikan baru boleh tidur, supaya mereka puas tidur enak sampai pagi tidak apa-apa. Kalau tidak itu jadi dosa dalam hati. Suatu hal yang luar biasa yang dipertunjukkan oleh kedua orang tua Perry dan Florence. Mereka menyadari bahwa saling mencintai dan saling menyayangi di dalam Kristus menguatkan keluarga bahagia mereka. Di dalam kata-kata mereka hanya 3 kata yang ada: sayang, cinta, dan maaf. Nah, saya kasih contoh ini supaya mungkin kita bisa belajar dari mereka dua. Kalau apabila ada konflik, ada suami istri baku ribut, ingat, selesaikan dulu baru tidur. Jangan langsung tidur dengan masalah, tidak baik. Ada seorang ilustrasi seorang istri yang terkenal karena wanita karier. Diadakan di mana sebuah wawancara terhadap istrinya. Wanita karier, wanita yang punya pekerjaan, wanita yang cukup berkarya di mana-mana dan semua orang mengenal dia. Wanita itu menjawab, ia selalu menaati suaminya dan selalu tunduk kepada suaminya. Orang yang mewawancarai itu bertanya lagi, bagaimana kau bisa tunduk pada suamimu sedangkan kau wanita yang hebat, wanita yang terkenal? Perempuan itu menjawab sederhana saja, jadikan suamimu sebagai tuan rumah, sebagai kepala rumah tangga, maka dengan senang hati istri akan menundukkan diri di hadapan suami. Jadikanlah suamimu sebagai kepala rumah tangga, kepala keluarga. Disitulah istri akan tunduk. Tapi kalau kata-kata ini tidak ada dalam diri, itulah istri sering tidak menghargai suami. Ada seorang laki-laki juga yang datang kepada seorang guru yang bijak. Dia berkata, Pak Guru, saya ini khawatir saya terlalu mencintai istri saya, mungkin terlalu berlebihan ini. Ya, ini kata bapak-bapak ini. Saya khawatir mungkin saya terlalu mencintai istri saya dan saya mencintai istri saya terlalu berlebihan, Pak Guru.
Pak guru ini bijaksana, dia sudah dengar kata ini, tapi dia bilang, saya macam kurang dengar, jadi kau lawan bicara lagi, apa yang kau bicara? Pak guru, saya sudah takut, saya sudah terlalu begitu mencintai dia. Dan guru bijaksana itu buka Alkitab dan menunjukkan pada suami itu. Dia baca kata-kata ini, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi gerejanya. Sambil menambahkan, jika engkau belum mengasihi seperti ini, pulanglah dan kau lakukan itu. Ya. Kalau istri sudah mengasihi kita, istri sudah menghargai kita, mari Tuhan juga balas. Tulang rusuk toh, tulang rusuk itu dia ada di bawah ketiak, di bawah sekali. Tulang rusuk yang pertama itu. Istri ada di sini, dilindungi, dijaga, dicintai, dikasihi, dinafkahi. Jangan menelantarkan istri. Sebab itu mengasihi istri, ketika kita mengasihi gereja, kita tidak boleh kasar kepada istri. Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 45, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan. Lakukanlah hal ini, pasangan suami dan istri, supaya keluargamu bahagia. Itulah kunci firman Tuhan hari ini. Keluarga yang bahagia itu tergantung suami dan istri yang saling mengasihi. Kuncinya adalah Efesus pasal 5, 22-25. Keluarga yang bahagia adalah anak-anak yang tunduk menghormati orang tua. Tapi kuncinya juga orang tua yang bagaimana mendidik anak-anak secara baik supaya menjadi anak-anak yang diberkati dalam rumah tangga. Keluarga yang bahagia adalah bapa dan mama yang menjadi imam di dalam rumah tangga, mengajarkan anak-anak berulang-ulang mereka menjadi anak-anak yang baik. Pulanglah dan lakukan firman ini dalam kehidupan kita. Baik, apa yang menjadi tema firman ini di minggu ini? Yaitu pembaruan dimulai itu dari keluarga, bukan dari luar, tapi dari dalam rumah tangga, di mana setiap keluarga rumah tangga kamu tinggal itu. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Paduan suara dari majelis rayon diaspora yang piket minggu ini mengaminkan khotbah ini sebelum kita memberikan persembahan.
Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan datang kepada persembahan. Sebelum jemaat memberi persembahan, dengarlah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Allah mengasihi orang memberi dengan sukacita. Kita menyanyi dari nyanyian Mazmur 136 ayat 1, 2 dan seterusnya sambil kita memberikan persembahan. Bersyukur dan pujilah Allah karena baiknya. Bersyukur dan pujilah Allah karena baiknya, karena selamanya kemurahannya bakal. Puji Allah tiada ilah yang setara, karena selamanya kemurahannya bakal. Puji Allah tiada Tuhan yang sesamanya, karena selamanya kemurahannya bakal. Yang mujizatnya besar, kerjanya ajaib benar, karena selamanya kemurahannya bakal. Sudah dijadikan langit oleh hikmatnya, karena selamanya kemurahannya bakal. Ia yang mendirikan darat dalam lautan, karena selamanya kemurahannya bakal. Ia yang menyalakan penerang beribuan, karena selamanya kemurahannya bakal. Siang telah disuruhnya turut perintah sutrinya, karena selamanya kemurahannya bakal. Bulan bintang cemerlang agar malam pun terang, karena selamanya kemurahannya bakal. Dengan tanda kuatnya Israel dilepaskannya, karena selamanya kemurahannya bakal. Oleh kuasa firman-Nya laut kosong dibelah, karena selamanya kemurahannya bakal. Israel aman dan senang
selamanya, kemurahannya Bapa. Firaun dan laskarnya habis dibenamkannya, karena selamanya kemurahannya Bapa. Dalam gorong ialah yang memimpin kaumnya, karena selamanya kemurahannya Bapa. Dialakannya bangsa, dialakannya, karena selamanya kemurahannya Bapa. Israel hamba-Nya memperoleh tanahnya, karena selamanya kemurahannya Bapa. Bersama-sama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang memberikan derma pengucapan syukur dan perpuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 2 orang atau keluarga. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 5 orang. Daftar nama-nama keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur dan perpuluhan dapat dilihat pada layar Infokus. Demikian mohon didoakan oleh pelayan firman. Mari kita berdoa untuk semua persembahan yang kita sudah serahkan, tapi juga sebagai doa syafaat atau doa syukur. Kita berdoa. Hari ini kami bersyukur Tuhan. Tuhanlah sumber pertolongan satu-satunya. Engkau mengantar kami dari bulan yang kami sudah jalani, bulan September, dengan selamat, pribadi, keluarga, rumah tangga, tapi juga sebagai persekutuan jemaat. Kami boleh ada di anak tangga yang pertama dari bulan yang baru, tanggal 1 Oktober 2023. Terlalu baik sekali yang Engkau buat Tuhan bagi kami, yang harusnya tidak layak. Sebab siapakah kami? Siapakah keluarga kami? Kami orang-orang yang berdosa, orang-orang yang banyak melakukan pelanggaran. Engkau tidak melihat pada hal itu, karena sifat Allah adalah Allah yang belas kasihan, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Di dalam kasih dan setianya itulah
Kau membawa kami untuk menjalani sebuah kehidupan yang baru di bulan yang baru yang diawali dengan tanggal 1 Oktober. Dan kami sebagai orang Kristen juga bersyukur karena tanggal 1 bulan Oktober ini diwali dengan sebuah hari Minggu yang kudus, hari perhentian Tuhan. Ya, kami datang untuk bersekutu, beribadah, menyembah, memuji dan memuliakan kebesaran-Mu. Dan untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, pribadi kami, tugas dan kerja kami, usaha dan pencarian kami, menjalani bulan yang baru ya. Menjadi rahasia, tidak ada seorang pun yang tahu. Dan Tuhan Engkau tahu semuanya. Tapi itu hamba taruh semua umat-Mu ini dengan keluarga masing-masing. Tuntun pimpin kami, bawalah kami, pegang tangan kami, berjalan di bulan yang baru. Kami yakin dan percaya segala hal Tuhan akan menjauhkan daripada kami, karena Engkau berjanji Engkau selalu serta kami ketika kami setia untuk tiap hari memanggil-manggil Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai menara yang kuat dalam perjalanan kehidupan kami di bulan yang baru. Biarlah Tuhan Engkau memberkati firman-Mu yang kami sudah dengar. Pembaruan harus terjadi dalam setiap keluarga dan rumah tangga. Dan pembaruan itu dimulai dari keluarga, suami dan istri, anak-anak, tapi juga sebagai orang-orang percaya. Itu bagaimana membawa kehidupan kami sebagai terang bagi orang lain, terang bagi dunia. Orang akan melihat, orang akan belajar, orang akan memuji-muji Tuhan ketika sebuah keluarga mempersembahkan yang terbaik. Sebuah keluarga yang dimana suami dan istri saling mengasihi, saling tunduk dalam kewajiban. Istri tunduk pada suami dan suami juga mengasihi istri. Dan anak-anak yang menghormati orang tua mereka. Disitulah firman Tuhan akan terjadi. Ketika seorang ayah yang takut akan Tuhan, istrinya akan menjadi pohon anggur yang subur di dalam rumahnya. Anak-anak menjadi seperti pohon-pohon zaitun di sekeliling meja. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah firman ini jemaat yang sudah mendengarnya, biarlah firman ini setiap keluarga dan rumah tangga yang telah mendengarkan firman ini, mereka bawa pulang dan belajar dari nasihat Rasul Paulus demi keutuhan kebahagiaan sebuah keluarga. Pembaruan itu dimulai dari keluarga. Terima kasih Bapa di dalam kerjaan surga. Kami juga hari ini bersyukur karena sebagai jemaat-Mu, jemaat GKI di tanah Papua, tapi juga kami yang secara khusus di jemaat GKI Pengharapan Jayapura dengan 9 rayong yang kami boleh ada dalam bulan benih keluarga. Keluarga boleh berkumpul menyembah, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan. Bagi sebuah pembinaan jemaat yang gereja lakukan, setiap rumah tangga harus menjadi rumah tangga, rumah doa. Dan di tengah-tengah segala dunia yang sudah tua, dunia yang penuh dengan segala macam tawaran, pembinaan dalam keluarga tidak berhenti karena berakhirnya bulan bina keluarga, tapi akan berjalan terus sepanjang perjalanan hidup kami di dalam setiap keluarga dan di dalam setiap rumah tangga. Terima kasih Bapa di dalam kerjaan surga. Sampai juga berdoa untuk gereja-Mu, gereja Kristen Injili di tanah Papua, dari arah sinode klasis sampai dengan jemaat. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin gereja, Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan, pendeta, guru Injil, guru jemaat, penatua dan semas, pengasuh-pengasuh sekolah minggu, dalam tanggung jawab pelayanan mereka, terutama menjalani bulan yang baru. Sehat kuat Kau beri, hikmat marifat Kau beri, terus melayani Tuhan di sepanjang bulan yang hendak kami jalani. Terima kasih, berkati pemerintah Provinsi Papua, Papua Barat dan secara khusus kami yang tinggal di kota Jayapura.
semua pemimpin dari tingkat atas sampai dengan bawah, yang terkecil RT RW, sebagai alat panjang tangan Tuhan. Tuhan memberkati hamba-hambamu, supaya mereka menjadi berkat bagi seluruh umatmu, baik warga gereja, warga masyarakat yang ada di tanah Papua, dan secara khusus kami yang tinggal di kota Jayapura. Terima kasih Bapa di dalam kerjaan surga. Hamba taruh seluruh pergumulan jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati kami semua. Pergumulan gereja ke depan, Tuhan juga memberkati. Engkau hadir, Engkau ikut ambil bagian dalam segala yang direncanakan lewat gereja, terutama untuk pembangunan gereja yang baru kami sedang bergumul. Tuhan buka jalan bagi kami supaya apa yang menjadi pergumulan dapat terjawab dan pekerjaan ini segera harus dilaksanakan. Terima kasih Bapa di surga, berkati semua hamba-hamba Tuhan dalam jemaat, dalam tanggung jawab pelayanan terutama di minggu kerja yang baru. Berkati seluruh warga jemaat, keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak, mereka yang bekerja baik di kantor-kantor, bahkan sebagai wira swasta, mereka yang bekerja hanya sebagai buruh-buruh bangunan, karyawan-karyawan toko, pegawai BUMN. Tuhan memberkati semua pekerjaan di minggu kerja yang baru. Panitia sidang ke-33 Jemaat Pengharapan Rayon Gajah Putih yang sedang bergumul dengan pencarian dana, Tuhan Engkau memberkatinya. Hamba juga berdoa untuk program-program pembinaan dalam jemaat. Persekutuan kaum Bapa 3 jemaat yang sedang saat ini ada dalam kegiatan-kegiatan pembinaan dalam menyongsong Hari Doa Syukur ke-39 tahun 2023 pada tanggal 9 November. Tuhan memberkati panitia, bahkan juga badan pelayan tingkat jemaat untuk semua hal yang mereka sedang bergumul, diberkati oleh Tuhan. Begitu juga Persekutuan PW juga yang dalam pergumulan yang sama untuk merayakan HUT PW yang juga jatuh pada bulan November, dengan semua kegiatan-kegiatan dan usaha pencarian dana. Tuhan Engkau memberkati PKB tingkat jemaat dan PW dan semua kegiatan-kegiatan dalam menyongsong Hari Doa Syukur mereka. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga berdoa untuk jemaat yang sudah ambil bagian dalam ibadah. Tuhan Engkau memberkati mereka supaya mereka pulang dengan berkat Tuhan, dan mereka dapat melakukan firman ini di minggu kerja yang baru. Pada akhir dari semua itu Tuhan, jemaat telah memberikan persembahan. Tuhan memberkati semua persembahan yang kami kumpul di hari Minggu di ibadah pertama ini. Persembahan lewat tangguh dan kolekta yang dijalankan, persembahan yang diantar langsung oleh jemaat ke kotak-kotak yang ada di hadapan kami, peti pembangunan, peti diakonia, aksi 5 menit, peti-peti yang ada di pintu masuk. Tuhan Engkau memberkati. Engkau kembalikan lewat berkat-berkat-Mu bagi seluruh jemaat yang telah memberikan persembahan. Selain persembahan tersebut, ada pribadi dan keluarga juga membawa pengucapan syukur. Ada satu keluarga M Palalangan juga yang membawa pengucapan syukur karena ultah anak mereka di dalam rumah tangga. Ada 2 keluarga membawa pengucapan syukur karena berkat. Bahkan 5 keluarga membawa pengucapan syukur atau sebagai persepuluhan. Semua yang mereka diberikan di hari ini, Tuhan Engkau kembalikan lewat berkat-berkat-Mu dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun rumah tangga. Terima kasih Bapa di dalam kerjaan surga. Berkati semua perangkat yang telah menjalankan tugas pelayanan di minggu pagi ini. Majelis Jemaat Rayon Diaspora yang telah melayani piket ibadah pagi, pemandu puji-pujian, Tantoria, pemain organ, pengatur sound system, tim multimedia, bahkan juga melengkapi ibadah pagi, pujian dari Bapak Agus Reba dari Jemaat Hermon Bat Putih, pujian dari Majelis Jemaat Rayon Diaspora. Semua memuji Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian. Terima kasih Bapa di surga. Selesai ini jemaat akan pulang. Tuhan antar pulang dengan selamat sampai ke rumah tangga dan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Taruh seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa dan syukur kami, inilah syafaat kami, inilah terima kasih kami.
Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada Allah Bapa di surga. Amin. Kita akan mengakhiri seluruh ibadah kita. Kita menyanyi dari nyanyian Suara Gembira nomor 33. Ayat 1 dan 2 dalam keadaan duduk, ayat 3 dan 4. Jemaat diundang berdiri dan kita mengakhiri seluruh ibadah kita di pagi hari ini. Perahu awan putih terbuka layarnya. Perahu awan putih Terbuka layarnya. terbuka layarnya. Siapa jurumudi? Siapa jurumudi yang tahu jalannya? Siapa jurumudi yang tahu jalannya? Kemana awan maju? Kemana awan maju? Siapakah yang tahu? Siapakah yang tahu? Kemana angin laju? Kemana angin laju? Kesana juga perahu. Kesana juga perahu. Kemana angin laju? Kesana juga. Jemaat bangkit berdiri. Perahu seangkatan, searah jalannya. Meski tak kelihatan, Meski tak kelihatan, juragan siapakah? juragan siapakah? Meski tak kelihatan, juragan siapakah? Siapa jurumudi? Siapa jurumudi? Perahu hidupmu. Perahu hidupmu Yang memegang kemudi. yang memegang kemudi, yaitu Tuhanku. Yang memegang kemudi, yaitu Tuhanku. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati kita kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ibadah selesai, jemaat disilakan duduk bersatu teduh.